pertanyakan, kok saya pulangnya ke rumah ini bukan rumah sebelah? Nggak pernah, karena itu sudah jadi bagian dari nature kita. Nah, kalau masyarakat yang satu sama lain tidak kenal bisa berkumpul, itu istimewa. Maka hidup bersama itu kompleks sekali. Setiap orang membawa kepentingan masing-masing. Selain membawa latar belakang, beban dan seterusnya, kita juga membawa kepentingan. Kepentingannya belum tentu sama, bahkan lebih sering berbeda. Nah, bagaimana kepentingan yang berbeda-beda ini dikelola di dalam hidup bersama? Dan ini lagi-lagi adalah peran demokrasi. Nah, mengelola hidup bersama tidak harus atau tidak perlu demokrasi sih sebenarnya. Otoritarianisme juga bisa membuat semua orang takut, wajib datang ke hutan kayu jam 7 malam hari Kamis. Kalau tidak, nah ada ancaman, orang datang. Tidak perlu demokrasi. Tetapi demokrasi itu menyediakan cara agar kita yang menyerahkan sebagian kebebasan kita ini kepada panitia. Ya, Anda tadi dibacakan larangan macam-macam toh, nggak boleh makan, minum, merokok. Yang boleh minta sertifikat hanya yang datang 6 kali sesudah 7 pertemuan. Kok kita mau nurutin aturan itu? Kita melepaskan sebagian kebebasan kita pada sebuah otoritas. Nah, di dalam demokrasi, otoritas yang menuntut ketaatan itu harus dipertanggungjawabkan. Maka demokrasi adalah mekanisme untuk menuntut pertanggungjawaban kekuasaan di dalam masyarakat kita. Bagaimana teknologi ini mengubah demokrasi, mengubah cara kita mengatur hidup bersama, mengubah cara kita menuntut pertanggungjawaban kekuasaan. Nah, ini persoalan utama yang mau saya bicarakan malam hari ini. Saya akan mulai dengan keterangan singkat mengenai AI. Saya tidak akan lama-lama di sini. Saya yakin kalau melihat wajah saudara-saudari jauh ada banyak orang yang lebih tahu, jauh lebih banyak tahu mengenai AI daripada saya. Anda generasi kecuali wajah yang baru datang. Wajah-wajah orang muda yang sangat paham mengenai kecerdasan buatan. Ini sebuah contoh definisi kecerdasan buatan yang ditulis oleh seorang pakar AI bernama Kai Fu Lee. Kai Fu Lee ini menulis buku yang populer, AI Superpowers. Nah, definisi dia mengenai AI adalah ini: elucidation of human learning process, the quantification of human thinking process, explication of human behavior, and understanding of what makes intelligence possible. Artinya, kecerdasan buatan adalah tiruan proses berpikir manusia, kuantifikasi dari proses berpikir kita, tiruan kegiatan atau tindakan manusia yang dilakukan oleh mesin. Ada overlap data points yang kita miliki. Misalnya tadi kita itu suka yang kiri-kiri gitu ya katanya. Berarti ini orang-orang yang rada rebellious. Entah memberontak terhadap orang tua, memberontak terhadap tatanan agama atau adat atau masyarakat, atau pokoknya anti. Saya suka semua yang anti. Ada jejak itu ya di dalam sejarah hidup kita sehingga kita datang ke sini. Orang-orang begini kumpulnya di tempat-tempat tertentu, kan predictable. Tindakan kita itu bisa diduga. Di perempatan lampu merah berhenti. Maka kalau itu predictable, maka bisa dirumuskan, bisa dikuantifikasikan. Dan ini bisa dipelajari akhirnya oleh mesin cerdas. Dan nanti ditiru. Nah, inilah intinya sebenarnya kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan itu terdiri dari
3 unsur pokok. Nah, berikutnya yaitu data, algoritma, dan processing power sebenarnya dari komputer. Data namanya big data, kita semua tahu. Maha data. Data dalam jumlah yang jauh lebih banyak daripada yang pernah dipikirkan manusia generasi sebelumnya. Data ini gunanya agar poin kedua yaitu algoritma itu semakin cerdas. Algoritma itu seperangkat instruksi, rumus. Seperangkat instruksi yang memberi tugas untuk melakukan sesuatu. Itu namanya algoritma. Dan algoritma ini memakai data untuk semakin memperbaiki diri. Nah, ini bedanya algoritma sama rumus. Saya dulu waktu sekolah SMA, saya ambil A1. A1 itu fisika. Pegangannya kalkulator. Kalkulator yang waktu itu sudah bangga sekali punya kalkulator saintifik. Sudah nggak tahu mesti generasi muda sekarang. Ini kalkulator yang toolsnya tuh banyak sekali, isinya rumus-rumus itu. Ya. Dan kita dulu bisa membuat rumus untuk turunan, ya untuk kalkulus. Kita bisa membuat rumus itu di kalkulator, lalu dimasukin data, keluar hasilnya. Algoritma ini mampu memperbaiki dirinya sendiri karena meniru proses belajar manusia. Kita kalau melakukan kesalahan, habis itu diberi kesempatan lagi yang sama, hampir pasti tidak mengulang. Oh, hampir pasti. Ada yang mengulangi, tapi hampir pasti kita tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Kita belajar dari kesalahan. Nah, algoritma mampu melakukan itu dengan latihan. Ketemu data yang banyak sekali itu, dia mampu melatih dirinya, memperbaiki diri. Nah, ini semua hanya mungkin kalau hardware-nya itu punya kemampuan yang super cepat. Maka computing power sebenarnya, bukan komputer dalam arti mesin komputer biasa itu, tetapi computing power. Kemampuan mengolah data dalam jumlah banyak, kecepatan, lalu kemampuan menyimpan data, itu semua. Dan 3 hal ini adalah yang kemudian kita sebut sebagai kecerdasan buatan. Nah, ini saya suka gambar ini ya, karena ini menyampaikan apa yang mau saya pikirkan ini ya. Manusia yang dibentuk oleh teknologi. Anda sudah ikut 7 pertemuan, jadi mestinya sudah sangat mahir melihat realitas secara filosofis. Apakah ada yang disebut realitas pada dirinya sendiri? Das Ding Amsih, gitu ya. Kalau di tengah hutan sana ada pohon tumbang di Kalimantan, tetapi kita ada di sini, kira-kira memang ada pohon yang tumbang atau tidak? Kalau kita nggak tahu ada pohon tumbang, apakah ada pohon tumbang? Realitas itu bisakah sepenuhnya objektif atau menuntut subjektivitas?